Ya, halo, perkenalkan saya Ariel Limbong, saya mahasiswa dari Unisma Bekasi. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas Paralel 3 mata kuliah penjelasan adaptif dengan NPM 411818191190036. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, serta menjelaskan penyebabnya dan bagaimana cara memberi pembelajaran olahraganya. Nah, yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Faktor terjadinya tunanetra yaitu terjadi berdasarkan waktu kecacatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat di kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab utama, yaitu faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antar keluarga dekat atau saudara, dan perkawinan antar tunanetra. Bisa juga ketika di dalam kandungan terpapar virus rubella atau campak Jerman, dan kekurangannya vitamin A. Lalu cara metode pembelajarannya yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode bandungan. Olahraga yang tepat untuk seorang penyandang tunanetra yaitu goalball. Goalball dimainkan oleh dua tim atau perorangan yang saling berhadapan. Cara bermainnya adalah dengan menggelindingkan bola ke arah gawang lawan. Lawan akan berjaga di area depan gawang untuk menghindari bola masuk yang akan menambah poin pemberi umpan. Tunarungu. Tunarungu adalah seorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang dapat membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu bersifat bawaan atau sudah ada sejak lahir, dan yang terjadi setelah dilahirkan. Faktor terjadinya yaitu tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Metode pembelajaran tunarungu yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh yang lain. Olahraga yang tepat untuk penyandang tunarungu yaitu sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Faktor terjadinya. Penyebab dari tunawicara dapat disebabkan saat sebelum lahir, kelahiran dan dapat terjadi setelah kelahiran, di mana pada penyebab setelah kelahiran salah satunya dapat dipicu oleh infeksi pada selaput otak. Faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik, mengalami keterbelakangan mental atau autisme. Faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensorik atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini semisalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Selain itu, mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat dan dapat menjadi bisu. Metode pembelajaran tunawicara, yaitu terdapat 3 metode individu tunarungu belajar berbahasa, yaitu dengan membaca ujaran, melalui pendengaran, dan dengan komunikasi manual, atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Olahraga untuk tunawicara sama dengan tunarungu, yaitu sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Tunagrahita. Tunagrahita yaitu Anda kenal sebagai keterbelakangan. Terjadi karena otak tidak berkembang dengan benar atau mengalami cedera yang membuatnya tidak dapat berfungsi dengan benar. Tunagrahita dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya,
Selain itu, penderita tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak normal. Faktor penyebab penderita tunagrahita yaitu keracunan merkuri atau timah, mengalami penyakit yang parah saat masih anak-anak seperti meningitis dan batuk rejan. Masalah genetik seperti jumlah kromosom yang tidak normal, tidak mendapatkan oksigen yang cukup saat dilahirkan, lahir prematur, mengonsumsi alkohol secara berlebih ketika hamil, kecanduan obat-obatan terlarang. Metode pembelajarannya yaitu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan intelijensi, fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas, sehingga dapat mengenal lingkungan sekitar. Bila metode ini diterapkan di dalam kelas, dapat berupa bermain peran atau sosiodrama, di mana setiap peserta didik diberi peran dalam adegan yang terencanakan. Olahraga untuk seorang penyandang tunagrahita, yaitu olahraga boce, merupakan salah satu olahraga khusus penyandang tunagrahita. Olahraga boce adalah olahraga rekreasi yang dimainkan 2 regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasi dengan berbagai permainan menarik lainnya. Tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik, tubuh atau cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna, yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Faktor penyebab. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan oleh pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, syok, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Metode pembelajaran anak tunadaksa adalah anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi, berkelompok, praktek. Olahraga khusus untuk penyandang seorang tunadaksa yaitu memanah. Olahraga ini yang satu ini bisa dilakukan oleh siapapun di samping keterbatasan fisik yang ia punya. Bahkan memanah juga diperuntukkan bagi mereka yang terganggu dengan gangguan visual. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Faktornya yaitu faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang dipakai guru pendamping khusus terhadap siswa tunalaras berupa metode pembelajaran pada umumnya yaitu ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selain itu, teknik pembelajaran yang sering dipakai guru pendamping khusus dalam membimbing atau mengajar siswa tunalaras adalah dengan pendekatan individual serta pemberian reward atau punishment. Olahraga khusus untuk penyandang tunalaras yaitu melakukan gerakan lari sambil diikatkan paku atau kayu di pinggang yang menuju satu titik yang terdapat botol, yang bertujuan untuk memasukkan paku atau kayu yang sudah diikatkan di pinggang. Nah, olahraga ini bertujuan untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan ketepatan. Ya, jadi seperti itulah penjelasan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, penyebab dan juga cara pembelajaran olahraganya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.